Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral mu'minin, usikum wa nafsi bitaqwallahi jalla wa ala, faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama khatib wasiatkan diri pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan tunduk patuh, ridha, ikhlas kepada Allah Rabbul Alamin atas setiap syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada umatnya. Ketundukan kepadanya yang disertai dengan rasa cinta dan berharap akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada hamba kekasihnya, satu-satunya manusia yang kita akan ditanya tentangnya ketika kita di alam barzakh, satu-satunya manusia yang digandengkan dengan syahadat la ilaha illallah, manusia terindah yang pernah menginjakkan kaki di muka bumi ini ialah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat tersebut selalu tercurahkan kepada beliau, istri-istri beliau, dan orang-orang yang senantiasa berjalan di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah pada hari kiamat ketika kita hidup, Allah pengen kita sering-sering mengingat terkait hari kembali kita, hari kekal kita di hari kiamat kelak. Maka Allah ingatkan, yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak bermanfaat mal, harta dan anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan hati bersih, dengan hati ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah sebuah hari di mana hari tersebut tidak bermanfaat harta yang dahulu kita khawatir akan kerugiannya, kita khawatir akan berkurangnya harta, kita khawatir harta itu berkurang sehingga kita melakukan untuk hal tersebut dengan melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah hari tersebut ketika hari tidak bermanfaat, wala banun, ketika anak-anak yang dahulu kita tunggu kehadirannya, bertahun-tahun kita tunggu kehadirannya, anak yang dahulu kita banggakan ketika ia lahir, la yanfa, tidak bermanfaat kata Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa yang kita banggakan di dunia, jemaah, apa yang dipamerkan mereka oleh orang-orang awam untuk menegaskan sosial mereka di hadapan masyarakat, tidak bermanfaat sedikit pun di hari kiamat. Lantas apa yang bermanfaat?
Apa bekal terbaik yang kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim, yaitu orang yang memiliki hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang bersih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus kita jaga, itulah yang harus kita perhatikan. Melebihi perhatian kita untuk kesehatan fisik kita, perhatikanlah kesehatan hati kita. Kenapa jamaah? Karena hati maudhi'u nadharillah adalah tempat Allah memandang dia baik ataukah buruk. Parameter kebaikan seseorang adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala lihat di hatinya. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala melihat seseorang dari kekayaannya, dari jabatannya, maka niscaya Fir'aun akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia dan di hari kiamat. Dan itu sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak pernah melihat, menjadikan parameter kebaikan seseorang ila suwarikum, pada wajah dan fisik seseorang. Maka lihat Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, seorang budak hitam, rambut keribu, disiksa di tengah terik matahari, akan tetapi derap langkahnya lebih dahulu terdengar di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah Abu Lahab yang memiliki wajah yang tampan, kaya, dzu nasabin, nasab yang mulia, terlahir di sebuah kota, di sebuah tanah yang mana tanah tersebut adalah tanah yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Abu Lahab. Akan tetapi semua hal tersebut tidak bermanfaat di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah hati seseorang. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak melihat dari fisik kita jamaah. Tidak melihat dari bagaimana kita bisa bersilat lidah, bagaimana kita cakap untuk menyembunyikan keburukan kita. Tidak Allah lihat sedikit. Maka Allah hanya melihat parameter kebaikan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala adalah hatinya. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala melihat pada isi hati dan amal-amalan kita. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka mengapa kita perlu memperhatikan perkara hati? Karena hati jamaah, dengan hati tersebut tatafawatul a'mal, tatafadulul a'mal bitafadulil qulub. Karena tinggi, besar dan sedikitnya pahala itu letaknya di dalam hati. Oleh karena itu Nabi SAW katakan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, seorang yang kurus, ketika dihina fisiknya, maka hati-hati ketika seorang sering menghina. Hati-hati lisan. Lihatlah ketika mereka orang-orang munafik menghina Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, maka kata Nabi SAW, la tasubbu ashabi, janganlah kalian menghina sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban, kalau seandainya salah seorang di antara kalian berinfak dan bersedekah satu gunung Uhud, bukan tanah jamaah, satu gunung Uhud emas, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, maka tidak akan pernah mencapai, menyamai sedekahnya sahabatku yang sedekah dengan satu mud ini. Kenapa? Ikhlas. Maka sedekah itu bukan hanya perkara kamu punya harta ataukah tidak, tapi bagaimana kita berbagi dengan apa yang kita punya.
Oleh karena itu kata Nabi SAW, tasaddaqu walau bisyikki tamr, bersedekahlah walaupun hanya dengan setengah biji kurma, setengah buah kurma. Semua orang mampu, bahkan orang fakir mampu untuk memberikan. Maka ini menjadi bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat seorang hamba dari hatinya, bukan dari amal lahiriah, hatinya. Kemudian kenapa kita perlu untuk menjaga hati kita? Hati Allah Subhanahu wa taala muliakan karena hati itu adalah tujuan setan. Tujuan pertama setan menggoda anak Adam, itu yang pertama kali mereka tembak itu adalah hatinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, sering memberikan bisikan-bisikan di hati manusia. Maka hadirin ya Allah Subhanahu wa taala muliakan, seringkali terbesit hati untuk malas beribadah. Ini setan namanya. Seringkali terbesit hati untuk menunda sedekah. Setan ini namanya. Seringkali terbesit dalam hati untuk menunda amal kebaikan 5 menit, 10 menit. Setan ini namanya. Sehingga ketika kesempatan untuk beribadah itu hilang, maka yang tersisa hanyalah penyesalan. Maka jagalah hati kita, karena hati adalah hal yang pertama kali setan tuju untuk merusak manusia. Oleh karena itu, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala terkait tentang ayat yauma la yanfa'u malun wala banun, maka yang pertama kali setan tuju untuk menggoda manusia itu adalah hatinya. Lantas jamaah, siapa yang selamat? Siapa yang selamat? Maka orang yang selamat itu orang yang banyak ilmunya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, qala fa bi'izzatik, aku bersumpah dengan kemuliaanmu ya Allah, ketika engkau telah memvonis aku masuk ke neraka kekal selamanya, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan semua anak Bani Adam, semuanya. Dan iblis ini tidak main-main jamaah, tidak main-main. Dia bukan orang bodoh, bukan makhluk yang dungu, cerdas. Saya akan sesatkan semuanya. Maka di samping ia memiliki kemampuan untuk mengajak manusia untuk melakukan sebuah keburukan, ia diperbekali dengan kemampuan untuk memanipulasi sebuah dosa dan maksiat menjadi sebuah hal yang indah dan nikmat, suatu hal yang menyiksa. Ia mampu untuk mengubah menjadi hal yang akan memberikan kenikmatan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, seringkali kita melihat, kita mendengar gara-gara hal sepele orang membunuh, gara-gara hal sepele orang memukul orang tuanya. Oh, ketika ditanya, kenapa kamu lakukan? Yang penting dendam saya terpuaskan. Tunggu 1 hari 2 hari. Gimana? Kamu nyesal tidak ngelakuin kemarin? Oh iya nyesal. Kenapa kamu melakukan itu? Siapa yang menyeru dia untuk melakukan perbuatan demikian? Ialah iblis yang menggoda. Lakukan, engkau akan puas batinmu. Biarkan ia merasakan apa yang kau rasakan. Lakukan itu. Tampak manis di depan, namun berujung penyesalan tiada tara.
penyesalan yang tidak terhingga. Maka hati-hati dengan godaan iblis, karena di samping ia memiliki kemampuan untuk mengajak manusia, ia dibekali kemampuan untuk memanipulasi maksiat menjadi suatu yang indah. Penyakit menjadi suatu yang indah. Iblis. Maka orang yang terhindar dari tipu daya iblis, dan iblis ini pandai. Betapa banyak orang cerdas, jenius ya mah. IQ-nya di atas rata-rata. Kenapa ia menipu orang bodoh? Kenapa ia fulan bin fulan ini cerdas menipu orang? Mengikuti hawa nafsu dari iblis, mengikuti bisikan iblis. Maka yang dibutuhkan untuk melawan iblis itu bukan kecerdasan jamaah, bukan taktik, akan tapi hati kita. Kata Allah apa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Maka semua Bani Adam akan aku sesatkan kecuali satu kelompok ya Allah yang gak bisa aku menguasai mereka. Siapa itu? Ibadaka minhumul mukhlasin, hambamu yang ikhlas kepadamu ya Rabb, yang tulus kepadamu ya Rabb. Maka yang orang yang ikhlas ya, hadirin Allah subhanahu wa ta'ala ya kan. Sedikit apapun amal yang ia lakukan, sedikit apapun ilmu yang ia dapatkan ketika ia ikhlas dan amalkan, maka akan membuahkan hasil yang sangat besar. Maka inilah satu-satunya kelompok yang akan bebas dari tipu daya muslihat iblis. Dan iblis ini luar biasa cerdas ya. Betapa banyak maksiat di depan mata kita, tapi kita terheran-heran kenapa banyak orang mau melakukannya. Apakah mereka tidak berpikir ke depannya dosa yang akan mereka tanggung? Apakah mereka tidak berpikir kerugian material yang akan mereka tanggung? Sudah di depan mata, kerugian di depan mata, dunia dan akhirat di depan mata. Tapi kenapa mereka mampu melakukan? Kenapa mereka mau melakukan? Maka itu tidak lain dan tidak bukan karena iblis berhasil untuk memperdaya hati mereka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Ibadallah, maka ini pentingnya kita memperhatikan hati kita ya. Jangan sampai kita minder dengan sedikitnya ilmu. Belajar, tumbuhkan rasa ikhlas. Maka semoga dengan keikhlasan tersebut akan memperbesar pahala kita. Maka kenapa kita harus memperhatikan keikhlasan hati yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan? Karena hati itu seringkali berubah. Al-qalbu yataqallab, hati itu sering berubah. Hanya orang yang sering ngaji, jangan berbesar hati, selalu minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala atsabat dan istiqomah. Orang yang sudah melakukan amal besar, jangan ia berbesar kepala, lupakan amal soleh tersebut, kemudian berdoa dan meminta kepada Allah, ya Allah terimalah amalan ini, istiqomahkanlah aku dan dawamkanlah aku untuk melakukan amal ibadah tersebut. Maka sebuah kaidah yang perlu kita garis bawahi, tidak setiap orang yang sudah mempertaruhkan hal terpenting dalam kehidupannya ia pasti ikhlas. Maka di sini kita bisa mengetahui betapa besar dan bernilainya apa itu ikhlas. Tidak setiap orang yang mempertaruhkan nyawanya ya ikhlas. Ketika saya tanya, harta apa yang paling berharga dalam kehidupan antum? Maka kita akan menjawab nyawa kita. Tentu setelah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala iman adalah apa? Maka orang ketika sakit jamaah, demi keselamatan nyawanya ia akan rela untuk mengerahkan seluruh hartanya untuk keselamatan nyawanya.
untuk keselamatan nyawa. Maka ketahuilah, hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, orang yang berjihad di jalan Allah sudah mempertaruhkan nyawa, harta paling ia cintai di dunia. Tapi kata Nabi apa? Awwalu man tusa'aru bihin naru yaumal qiyamah. Ada satu orang yang Allah sungkurkan di neraka, orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, liyuqal syuja, supaya dikatakan sebagai pemberani. Maka ketika kita sudah melakukan amalan besar dalam kehidupan kita, sebuah amalan yang memiliki efek pahala yang sangat dominan dalam kehidupan kita, maka minta kepada Allah, ya Allah, tolong terimalah amal ibadahku ini, berikanlah aku taufik untuk bisa mengulangi amal ibadah tersebut, dan mudahkanlah aku untuk melakukan amal ketaatan yang lainnya. Kemudian lupakan, jangan merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, karena akan datang iblis mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dirinya, aku lebih pintar daripada dirinya, aku lebih bertakwa daripada dirinya. Maka hati jamaah, jagalah hati terus. Oleh karena itu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda min qalb. Tidak ada penyakit yang lebih susah aku obati daripada penyakit itu sendiri, daripada penyakit hati itu sendiri. Karena penyakit hati ini tertutup, susah untuk dideteksi. Kalau penyakit badan, sebelum orang tahu kita sakit, kita sudah tahu diri kita sakit, pusing, badan panas, gergesi, sudah tahu. Tapi hati jamaah, seringkali orang yang memiliki penyakit hati, ia tidak tahu kapan ia sakit. Seringkali orang yang penyakit hati, orang yang memiliki penyakit hati, yang tahu itu orang lain, diberitahukan ini dan ini. Maka jagalah hati kita, karena itu adalah bekal terbaik kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan tuntutlah ilmu, hadirlah majlis-majlis ilmu, karena dalam majlis ilmu adalah kebaikan, taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala. Maka cintalah amal soleh. Maka orang yang mencintai amal soleh, maka Allah akan berikan taufik bagi dirinya untuk bisa mengerjakan amal soleh tersebut. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibun lid da'wat fayaqadiyal hajat. Allahumma la tadhar dhanban illa ghafartah, wala maridan illa syafaitah, wala hajatan illa qadaitahu ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umurina waj'al lahum bitanatan salihatan ya rabbal alamin, waj'al hadhihi albaldah baldatan Indonesia baldatan aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbaru thumma aqimis shalah.